Tadi waktu kita masuk tuh ini lagi ada promo Ramadan ya guys ya, 45.000 doang guys ya buat kelima wahana. Ada museum komodo, kayak taman burung ya, ada farmhouse juga kayaknya baru itu, aku juga belum pernah kesana ya. Jadi ntar aku penasaran bakal coba buat kesana ya guys. Terus juga dunia air tawar sama dunia serangga guys. Tuh lihat sekarang bisa seenak itu guys, kita ngeliat si Salvadori ya guys. Keren banget bro, ini Salvadori bro. Ini impian mana nih kalau misalnya? Dia dilindungi nggak sih saudara? Enggak sih kak. Enggak ya? Bahkan di sana masih bisa dimakan. Bisa dimakan? Tolong lah ya guys. Tapi emang kelihatan enak kan? Enggak deh, masa sih puasa kita embat semua ya guys ya pas lagi buka puasanya. Tapi long tangan itu guys. Ya ampun keren banget bro, keren banget guys. Ini adalah bocil komodo guys ya. Sumpah keren banget guys. Oh nih bro, kayaknya dia lagi ada belebek-belebekan gitu kan. Kena bagian tubuhnya kayak dia lagi dipijat ya guys ini ya. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Taman Komodo ya guys ya. Waktu itu juga kita seperti sini, tapi sekarang kita kesini lagi ngabuburit ya guys sambil ke Taman Komodo guys. Dan kita bakal coba buat lihat hewan apa aja di sini. Dan tadi waktu kita masuk tuh ini lagi ada promo Ramadan ya guys ya, 45.000 doang guys ya buat kelima wahana. Ada museum komodo, kayak taman burung ya, ada farmhouse juga kayaknya baru itu, aku juga belum pernah kesana ya. Jadi ntar aku penasaran bakal coba buat kesana ya guys. Terus juga dunia air tawar sama dunia serangga guys. Jadi ada 5 di video kali ini, kayaknya kita nanti bakal coba buat ke semuanya ya. Cuma nanti ada beberapa yang memang mungkin satu video tuh 2 tempat gitu loh guys, kayak gitu. Nah kita bakal start dari sini. Ini ada rhino iguana ya guys, ada rhino iguana. Bukan, sorry guys, ini iguana Cuban rock iguana guys. Seperti biasa sih sebenarnya ya, kita kesini juga selalu ketemu sama dia. Cuman biasanya posisi-posisinya aja yang berbeda gitu loh guys. Nah ternyata ini kan kita datang sekarang kan jam 9-an ya. Ini cahayanya tuh entah udah lewat sini atau belum ya. Aku nggak tahu sih ya guys ya. Cuman biasanya tuh ada beberapa momen di sini tuh yang memang sih cahaya mataharinya bisa masuk dan dia tuh jadi bisa berjemur guys ya. Yang kayak gini harganya berapa sih Li, sekarang nih? Kurang tahu ya. Nggak ngikutin harga kak. Ini Cuban rock iguana di atas ini kali, di atas. Bawahnya. Oh di bawahnya ini rhino. Oh di bawah rhino ternyata. Guys, wih langsung genit guys dia ya. Kita sambil lihat lagi di sini guys. Bentar, apa berubah nggak sih ini teh? Asa ada perubahan sih Ali. Apa kemarin asa tegu ya? Apa tegu di sana ya? Oh di sana deng ya. Ini asa nggak ada kemarin, emang ada ya? Ini albigularis bukan sih? Emang ada ya kemarin ya bro? Albigularis kayaknya nggak ada deh kemarin. Kayaknya baru deh. Baru gak sih guys? Albigularis ini salah satu ini guys. Aku nggak tahu sih, aku lupa ya guys ya. Teman-teman lihat aja video sebelumnya ya. Cuman kayaknya ada beberapa updatean baru sih guys. Ini albigularis nih kalau nggak salah dia tuh biawaknya lumayan gede juga sih sebenarnya ya. Mirip kayak secara badan tuh agak mirip savana monitor guys ya. Cuman dia bisa lebih gede lagi kalau nggak salah. Jadi ini adalah salah satu biawak impianku juga dulu. Cuman harganya mahal sekali guys ini guys. Puluhan juta kalau nggak salah harganya ya. Dan ini lagi mode waspada nih. Oh ini ada lagi tuh guys. Itu guys. Lo ngapain naik-naik situ Tom? Hei. Anda nggak lihat? Kita sedang latihan. Pada waspada guys ya. Jadi biasanya kalau misalnya di tempat seperti ini tuh minimal tuh harus ada sepasang. Jadi memang istilahnya kan nggak cuman sekedar buat pelihara-pelihara aja, tapi kan pengen dikembangbiakan guys ya kalau di tempat konservasi seperti ini ya. Tuh dia kepanasan mulai guys. Kepanasan atau dia kayaknya terganggu kayaknya sama kita guys. Ini kayak tipe-tipe biawaknya agak lumayan agresif mungkin ya. Karena memang dia bukan tipe-tipe yang dihandle kan. Yang kayak gini dari kecil dihandle guys. Segede gini dia juga dipegang aman-aman aja harusnya. Cuman kalau misalnya jarang dihandle orang, dikasih makannya istilahnya cuma ditaruhin aja kayak gitu ya, pasti dia juga bakal ada perubahan di sikapnya guys. Ini kalau dari cara dia jalan terusnya digedein tuh bagian gondoknya tuh kayaknya memang dia tuh lagi waspada sama kita. Aku lihat-lihat. Oke kita coba kesini ya. Kalau ini masih sama kayak kemarin tapi sekarang tuh posisi-posisinya lagi pada enak banget ya, serius guys. Kemarin tuh nggak begitu enak. Tuh lihat sekarang bisa seenak itu guys, kita ngeliat si Salvadori ya guys. Keren banget bro, ini Salvadori bro. Ini impian mana nih kalau misalnya? Dia dilindungi nggak sih saudara? Enggak sih kak. Enggak ya? Bahkan di sana masih bisa dimakan. Bisa dimakan? Tolong lah ya guys. Tapi emang kelihatan enak kan? Enggak deh, masa sih puasa kita embat semua ya guys ya pas lagi buka puasanya. Tapi ini keren banget sih. Gemoy ya bro, ini bro. Iya. Biasanya Salvadori kan dia agak-agak kayak kurus gitu kan, tipe badannya kan. Ini kan. Iya kan, pohon jadi dia tuh harus cekatan gitu lah ya guys ya. Di pohon kan naik gitu kan guys. Tapi ini gemoy guys. Gemoy dan lucu dan gemas ya guys ya. Sangat menggemaskan sekali guys. Wajahnya teman-teman bisa lihat sangat baik sekali tanpa merasa ada ancaman ya guys. Biasanya seperti yang aku udah bilang tadi ada 2 ekor di sini biasanya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya mungkin memang lagi sembunyi atau mungkin ya memang istilahnya tuh belum ada aja pasangannya guys kayak gitu ya. Ya Allah lucu banget bro. Ini bro kayak nggak galak ya guys. Padahal Salvador itu terkenal giginya tuh gondrong sekali katanya guys. Kalau digigit tuh lukanya fatal loh guys sama dia ya. Kayak gitu sih guys. Oke kita coba cek lagi ya. Sini ada tegu. Pada keluar guys hewan-hewannya, serius deh. Ini tegu di sini deng. Ya tuh tegunya keluar guys. Wih gila ini udah gede. Ini kayak udah max size mungkin ya. Dia kayak udah lumayan gede sih guys segini ya. Gede banget guys tegunya guys. Tapi dia tuh kayaknya tadi habis masuk ya. Habis betulin tadi ya ini ya. Ya sampai apa? Bersih-bersih gitu. Bersih-bersih kandang ya. Wow. Galak nggak ini kak?
Baik ya? Oh guys. Yang galak yang itu mungkin ya? Itu galak mungkin. Kurang tahu. Yang albigularis. Iya, albigularis. Galak ya? Jadinya kan iguana badak. Oh iya bener, awalnya iguana badak. Pantesan aku tuh kesini tuh asa ada. Ya lagi project breeding iguana badak. Oh iguana badak kan lagi dipindahin buat Iya. breeding. Iya, breeding. Oh pantesan. Jadi ada alasan dibalik itu guys. Oke makasih ya ya. Keren guys ya. Tapi emang mereka di sini nggak bisa breeding ya kak? Kalau tempat kayak gini ya kurang tenang mungkin ya. Biar lebih fokus aja. Biar lebih fokus. Anakannya udah ada. Ya, kalau yang anak kan sekarang kita ada yang komodo. Anakan komodo udah netes. Terus tanggal 4 Maret. 4 Maret. Ih guys. Bisa dilihat nggak nanti? Bisa di Oh oke deh. depan kandang komodo kan ada ruang. Barangkali nanti ada orang di sana, aku izin lihat boleh mungkin ya. Oke guys, thank you. Makasih ya Ayah. Oke guys, ih seru banget. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Tuh ih, pada perform guys. Tuh lihat, kok pada perform begini ya guys. Kok pada caper ya kalian ini ya guys. Ini BTW kan aku lagi puasa terusnya pagi-pagi ya guys ya. Jadi ya orang-orang bisa pada tidur guys. Kok mereka caper sekali ya guys kali ini ya. Perasaan kemarin tuh pada nggak kelihatan gitu bro. Sekarang kok jadi pada caper sekali ini ya guys. Yang ini malah lidahnya melet ya guys. Tapi kenapa sih dia suka melet kayak gitu? Jadi biasanya kepanasan kak, tapi Panasan ya? iya, itu bukan lidah. Masa sih itu bibirnya ya? Iya itu kak, rabing itu. Oh rabing, biasa kalau misalnya di kandang-kandang dia masih belum itu suka nabrak-nabrak kandang. Tapi kan ini kan kandangnya gede ya, tapi nggak tahu sih guys ya. Oke, Itu hal yang biasa sih terjadi ya. Terutama pada soal layar, kayaknya hampir semua soal layar tuh rabing dulu ya guys sebelum dia sembuh ya. Ini ada kura-kura juga, cuman karena memang airnya agak butek jadi nggak kelihatan ya guys ya. Nah di dalam sini tuh ada kura-kura ini. Tuh ada tuh guys ini. Itu kayaknya kura-kura hutan Sulawesi Wonoy guys. Tuh Wonoy itu. Ini asli Indonesia nih guys. Ini semua asli Indonesia guys. Kita coba cek lagi ya. Ini ada kucing ngapain ya BTW ya? Aduh guys ya, palaur kucing bisa masuk kandang buaya guys ya. Wih ini keren banget Melinus bro. Pada perform bro. Asli kita bisa lihat guys dengan jelas guys. Jam-jam basking soalnya kak. Jam-jam basking mereka lagi pada keluar dari persembunyian. Kita mungkin kalau kesini udah terlalu siang kali ya. Jadi kayak matahari terlalu terik kayaknya guys. Jam-jam segini tuh mataharinya tuh emang kalau buat jemur reptil aja kita tuh direkomendasiin tuh jam-jam segini guys. 8-9 gitu loh guys. Kayak gitu. Ini Melinus nih. Melinus kan ya? Betul guys. Dia tuh ciri khasnya warnanya kuning. Jadi keren sekali guys. Kalau teman-teman perhatiin dia warna kuningnya tuh benar-benar tidak masuk akal ya guys ya. Mantap sekali. Tuh lihat bro, ini juga lagi perform bro. Gila. Semuanya bro. Asli guys. Wih, cakep banget ini. Cuma ini kalau teman-teman lihat kok kenapa ini kok kurus sekali kayak gak dikasih makan. Enggak guys, ini tuh biawak pohon juga. Apa namanya ini biawak apa sih? Pohon biru guys. Gak mau ribet namanya. Warnanya biru, biawak pohon biru. Di belakang juga banyak tuh bro, kayak cicak bro. Tuh guys, lihat ya. Dan kalau teman-teman lihat emang badannya kayak gitu semua. Itu bukan karena kurus ya guys ya. Itu memang desain dari alam kan dia kan harus naik-naik ke pohon nih. Harus cekatan tuh di pohon tuh guys. Bahkan dia aja harus bisa nempel seperti itu tuh ya guys ya. Di bagian-bagian yang bisa dibilang itu tuh berrongga gitu guys. Kalau biawaknya segede Varanus salvator yang gemoy sih kacau pasti jatuh kali ya guys. Jadi ini adalah bentuk adaptasi ya dari biawak-biawakan guys. Karena emang biawak tuh ada beberapa jenis ya. Kalau yang albigularis tadi kan kelihatannya kan lebih bulky gitu guys. Ya, itu memang tipe-tipe biawaknya juga beda ya. Itu biawak tanah ya Pak di ground ya kalau dia ya. Kalau dia itu bukan yang naik-naik ke pohon. Bro, kalau dilihat tuh di bagian kandang situ ya, di kandang lovebird itu ya ada ekor, bro. Masuk kayaknya ke situ dia. Bisa-bisanya dia masuk ke situ ya, guys. Berarti di sini tuh sebenarnya ada banyak sekali untuk biawak-biawak pohon birunya ya, guys. Oke, ini kita juga lihat di sini nih ada biawak. Nah, ini biawak hitam sungai nih. Ini baru Varanus salvator, tapi dia yang Komaini ya, guys ya. Komaini, guys. Namanya kan biawak air deh. Mungkin dari air. Ini yang biawak itu kan yang black gitu kan yang harusnya hitam itu loh guys. Tebak kak doang. Mana bro? Nggak kelihatan bro. Oh itu iya, gede banget bro. Gila guys, lagi pada perform guys. Wih, ini sangar banget sih. Ini sangar gila guys ini guys. Sangar. Dia terlalu sangar sih ya guys ya untuk biawak ya. Gila ini kita ngeliat juga langsung respect guys ya, ketakutan karena memang dia saking sangarnya gitu guys. Ini hitamnya pekat banget ya, kayak melanistik gitu ya bro. Keren sih. Melanistik. Tapi sebenarnya dia emang dari lokalitinya begini semua ya. Bukan memang istilahnya kelainan melanistik enggak kayak gitu. Bukan, emang kayak gini warnanya. Kayak gini ya. Wow. Kayak ada motifnya banget guys. Di bagian badannya juga kan bisa kan ada bintik-bintik gitu kan kalau Varanus salvator. Nah, untuk Varanus salvator Komaini ini dia lebih mudah untuk kita kenali guys ya. Wih guys, tuh lihat dia langsung kayak ada reaksi guys. Ini gila sih. Ini bisa gede juga nggak sih? Namanya Varanus salvator bisa gede kan dia? Iya, dia sama biawak aja. Kayak biawak guys, bisa gemoy juga dia aja. Jatuhnya gemoy guys dibandingkan yang tadi ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini juga ada biawak pohon lagi guys. Ini biawak ekor biru ya guys. Kalau tadi kan biawak pohon biru, ini ekornya doang yang biru guys. Nah, dulu tuh kita nggak bisa lihat di sini. Ada bulus albino guys ya.
Tiba-tiba ada bulus albino, keren banget nih bulus albino ya. Mana nih biawaknya nih guys? Biawak-biawaknya mana nih guys? Nggak kelihatan nih biawaknya nih guys. Itu kayak dikasih pasir-pasir kayak gitu juga ya. Ini kayaknya juga pasir-pasiran luruh tuh di ini. Oh bukan deng. Oh iya, gak tau guys. Nggak tahu deng guys. Kalau ini nggak kelihatan dia baru ya. Dan ini lagi jam-jamnya misting ternyata. Oh itu tuh. Pantesan dia lagi misting guys. Keren banget bro. Sumpah, biawak tuh keren pisan sih. Gila guys, warnanya kayak gitu guys. Aneh banget warnanya, sumpah deh. Terus ekornya panjang banget guys. Ini definisi biawak panjang. Kalau di deskripsiin kayak misalnya kayak semeter berapa gitu kan guys, tapi ternyata biawaknya memang tipe-tipenya yang kurus gitu. Coba kalau Varanus salvator sepanjang ini ya, itu udah pasti udah gede banget guys. Gila panjang pisan tuh ekornya sampai kayak gitu guys. Dia dikepret sama ekornya lumayan nih. Ini juga dia lagi waspada nih dia nih guys. Karena tadi kan ada misting tuh, ini kan lagi misting nih. Jadi ada air kan guys ya sebenarnya ya, yang sedang membasahi dia, sekalian juga dia jemur guys. Tuh, makanya dia kayak di tempatnya seperti ini guys. Kayak gitu. Ini sebenarnya tuh bener kata Vali tadi, lagi jam-jam jemur sebenarnya, lagi jam-jam basking dia guys. Jadi pasti waktu-waktu sekarang itu kalau misalnya teman-teman pengen ngeliat reptil dengan jelas ya, sekitar jam 9, jam 10 itu lagi waktu-waktunya mereka basking dan juga mereka keluar dari sarang guys. Ini ada kura-kura apa lagi nih guys? Kura-kura biuku ya ini ya. Biuku ini kura-kura bisa gede banget sebenarnya guys. Tapi dia masih kecil kah? Soalnya kalau misalnya yang gede biuku harusnya besar sekali dia guys. Gak kelihatan ada ikan mas guys ya di situ ya. Gak apa-apa ya guys. Kadang-kadang kita juga nggak bisa menemukan hewannya. Tapi itu bukan hal yang kurang oke juga, biasa aja guys. Nah, apalagi di sini nih. Ini dia luas banget kayak gini, tapi isinya tuh buah pohon zamrud ya guys. Kayak semacam mirip-mirip green tree python, tapi ini buahnya guys ya. Biasanya sih dia adanya sih di kayu-kayu bro, di pohon-pohon. Biasanya dia ngelilit gitu kan. Tapi ini kita masih belum melihat guys. Ada aku coba buat lihat dulu ya guys. Ada nggak sih di sini ya guys? Dia kayak dia membuat dirinya tuh sangat amat berkamuflase dengan baik, jadi tidak terlihat sama sekali guys. Yang pasti itu ada di sana gitu loh guys. Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatiin juga di sini tuh ada tortoise yang benar-benar unik sekali ya guys. Ini ada pancake tortoise guys. Oh ini guys, kenapa dia di sini? Ini sangat touchable sekali buat bocil-bocil ya, tapi jangan disentuh ya guys. Bentukannya kayak keinjak sumpah guys tuh ya. Dan itu bisa masuk ke salah-salah batu yang tidak masuk akal guys. Aku kalau ngeliat kura-kura ini tuh kayak gimana ya, keajaiban aja gitu loh guys ya. Soalnya kalau dilihat-lihat tuh kepalanya, kakinya tuh kayak nggak masuk akal untuk di tempurung yang segepeng ini gitu loh guys. Ini terlalu gepeng ya guys ya tempurungnya ya. Sangat amat tidak masuk akal guys. Ini untuk pancake tortoise sebenarnya ada lebih dari satu sih seharusnya, cuman karena pancake ya guys bisa masuknya ke sela-sela ya guys. Jadi sepertinya mereka sedang ngumpet. Cuman ada satu ini aja yang lagi basking sesuai dengan apa yang kita asumsikan guys ya. Terus kalau teman-teman perhatiin ini kan ada batu nih, batu kali atau batu apa gitu ya guys. Nah itu juga biasanya tuh bagus karena dia tuh dapat hangatnya nggak cuma dari matahari, tapi kan matahari kan ngejemur batunya, batu jadi hangat, terusnya kena perut dia juga guys ya. Istilahnya jadi kayak pakai minyak kayu putih dia guys ya perutnya ya. Oke, kita lihat lagi di sini, ini ada panana guys ya, atau blue tongue skink. Kita harus curiganya tuh ke daerah-daerah yang ini malah yang bermatahari ya guys. Wah guys, nggak kelihatan guys. Ini kamuflasenya sangat baik ya. Pengen kesana boleh nggak sih? Nggak enak tapi nggak kelihatan guys. Nggak apa-apa lah ya, asal kita jangan ngelihat ininya guys ya. Jangan nginjak si tempat yang nggak boleh diinjak. Wah sumpah nggak ada cuy. Guys nggak ada guys. Berarti panananya lagi nggak ada ya guys. Kita coba buat lihat lagi. Aku tuh sejujurnya bener-bener sangat penasaran sama yang katanya itu tuh ada biawak komodo ya, yang baru menetas guys. Tapi aku nggak tahu komodo di sebelah mana, katanya di nursery room. Kalau dulu tuh komodonya tuh di daerah ice cream ini nih. Oh kayaknya di situ deh guys. Kalau ada orang ke situ kayaknya kita boleh guys. Tapi lagi nggak ada orang ya. Nanti aja mungkinnya kalau misalnya tiba-tiba ada orang, ntar kita balik lagi ke sini, kita ntar bakal lihat guys anakan-anakan komodo. Sekarang kita lihat dari sini aja guys. Wih, bearded dragon banyak banget ini mah. Ini mah pure anakan sini deh kayaknya guys. Kalau banyak kayak gini guys. Gila ya, bearded dragon tapi harganya anjlok guys. Tapi masih ada yang bagus sih, harganya masih ada yang mahal sih. Kemarin aku lihat kontennya Nino, ada yang puluhan juta guys harganya guys. Ini bearded dragon bagus banget ya. Ada 9 ekor, nggak ada yang lebih dong ini guys. Ya, kayaknya lebih dari 10 ekor ini guys ya, hitungannya sendiri lah ya, bearded dragon ya. Di atas ada apa nih? Ini apa nih? Oh bearded dragon juga, ukurannya lebih gede bro. Ini anakan sendiri kak ini. Gede, terus ada lidah biru. Ini banyak banget ini. Iya ini. Asli, berapa indukan ini kak? Ada kita betina 2, jantan 1. Betina 2, jantan 1 anaknya sebanyak ini. Gila, kalau lebaran dia penuh dong rumahnya. Setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Wow guys, mantap banget ya. Ini kalau lebaran penuh nih guys rumahnya. Ini udah betul-betul lagi. Ini apa? Ini banana ya? Iya, betang. Oh, blue tongue skink guys. Dia merah. Oh iya, keren juga ya. Ini ada blue tongue skink di sini. Ini apa nih? Lady komodonya. Serius di sini? Wih, mana dia guys? Bentar ya, saya dulu. Nah guys,
Penasaran baby komodo. Ini telurnya kak? Ya, itu telurnya. Cuma 1 butir telurnya ini. Jadi kita bertelur itu tanggal 28 Juli 2025. Ini 1 butir aja berarti? Ya. Oh, berarti dia kolor nggak banyak kayak itu ya? Oh, sebenarnya banyak ya? Iya, ada sesuatu. Oh, kayak infertil gitu-gitu biasa sih. Ya biasa sih guys. Gitu. Cuman ya alhamdulillahnya ada yang bisa Iya. survive juga keren banget guys. Soalnya komodo ini tuh kan emang istilahnya kan hewan yang sangat dilindungin ya guys. Yang cuma punya Indonesia doang kan. Jadi memang komodo itu tuh definisi maskot lah ya, bisa dibilang maskot. Bisa juga dibilang dia itu tuh kayak dragon atau naga di dunia nyata guys ya. Tuh si AA juga pakai sarung tangan ya. Kita lihat dari sini aja lah. Itu ada ruang nursery guys. Tuh pakai sarung tangan gitu guys. Ya ampun keren banget bro, keren banget guys. Ini adalah bocil komodo guys ya. Sumpah keren banget guys. Berarti ini sebulan juga belum ya. Wih keren banget guys. Gila. Yang bilang hewan impian saya bang, nggak boleh guys. Ini dilindungin guys. Jangan ya teman-teman, jangan ya. Ini nggak boleh ya guys. Warnanya tuh kayak beda banget ya sama gedenya ya. Dia warnanya kayak warna. Kak makasih loh. Mantep banget ini kita kayaknya. Kalau aku nggak pertama kali sih, waktu itu juga pernah lihat di situ kan, waktu itu ya anakan komodo kan ya? Ya, yang ini yang Udah pada gede ya anakannya ya? iya. Wah guys, dulu aku ingat banget ada beberapa anak komodo di ini guys, di tempat es krim guys waktu itu ya. Di sini? Bukan di tempat es krim ya? Di sini kan ada kayak macam pasir gitu kan? Oh gitu. Ini dia ya ampun, keren banget sih guys. Observasinya berhasil guys. Wow, mantap. Makasih ya kak ya. Wih, happy banget sih. Kita lihat anakan komodo guys, keren banget ya guys. Itu anakan komodo gedenya tuh kayak gini nih. Kita bakal lihat ya dari sini dulu ya guys. Mana nih dia nih guys. Ini kayaknya ini deh guys. Waktu terakhir aku lihat bocil-bocil yang masih kecil sekali tuh yang kayak gini deh guys. Tapi sebenarnya dari umur segitu sampai segini juga dia warnanya tuh masih kayak lumayan semi-semi kayak besi berkarat. Tapi warnanya tuh lebih warna-warni gitu loh guys. Dan komodo seperti ini tuh memang bisa dibilang dia sangat eksklusif gitu loh guys. Terutama di luar negeri deh, kayak kalau di luar negeri ada komodo tuh rasanya kayak wah gitu ya guys. Tuh guys, bisa gede kayak gitu tuh guys, itu gede pisan guys tuh. Ini juga sebenarnya mungkin kalau dilihat di belakang tuh masih ada itu di belakang tuh, kayak masih ada kandang lagi guys tuh di belakang nggak? Kayaknya sih sebenarnya tuh yang di display di sini tuh bukan 100% memang istilahnya yang ada di sini, tapi di sini tuh bisa jadi lebih dari yang ada di sini gitu loh guys ya, yang di display. Cuman ada beberapa yang memang ada project untuk iniin dulu guys, untuk di breeding dulu. Oh guys, ini dia guys, katanya gigi berlapis besi ya, setajam silet ya guys. Wow gila sih, ternyata di giginya ada gerigi-gerigi lagi kayak gini guys. Sini ada anatomi gigi, sumpah enamel kah? Mengungkapkan lapisan jingga di tepi gigi, ada konsentrasi tinggi zat besi. Wow, menjadi ketajaman silet mencegah patah saat mencabik mangsa. Wow guys, ini adalah persyarafan giginya ya guys, yang saya biasa pelajari di manusia ya. Cuma ini di komodo guys ya. Ini ada kelenjar bisa. Di sini ada otot pompa khususnya. Penelitian 2025 membuktikan bahwa komodo memiliki sistem senjata kimia yang sangat terencana. Bro, 2025 bro, ini berarti baru ini. Kelenjar venom ya guys ya, terletak di rahang bawah. Kemudian pompa otomatis guys ya, otot rahang menekan kelenjar pas mengatup. Efek mematikan karena bisa mencegah pembekuan darah. Nah ini sebenarnya pembekuan darah ini yang menjadi istilahnya tuh bisa dibilang kayak senjata andalan dari komodo gitu loh guys. Bayangin aja komodo misalnya ngegigit rusa, set, udah gitu rusanya kabur tuh. Komodo mah nyantai aja gitu ya guys ya. Toh juga belum buka puasa gitu kan, baru gigit doang. Ini pas maghrib dia udah lihat rusanya terkapar karena memang dia kehabisan darah guys. Dan ini adalah komodo yang dimaksud itu ya guys. Kalau dulu tuh aku pernah taunya tuh jadi komodo tuh punya bakteri-bakteri yang antikoagulan gitu guys. Jadi dia tuh nggak bisa yang mencegah si darah itu jadi nggak beku kayak gitu. Ih lihat guys, mukanya mah baik banget ya. Ini dia agak waspada atau gimana nih? Biasanya tuh kalau misalnya dia kayak ngegedein bagian lek-lekannya gitu ya guys ya, itu biasanya dia memang lagi waspada guys. Gila badannya gede banget guys, gemoy guys. Dan ini tuh bukan ukuran maksimal komodo ya guys. Komodo itu mah udah besar gitu kan ya guys. Dia juga gemoy gitu loh guys. Walaupun katanya kan Salvadori itu yang terpanjang ya. Salvadori kan terpanjang, ini yang terbesar. Ya, memang kalau misalnya dibilang dari panjangnya, Salvadori mungkin dia ekornya kayak tadi kali ya. Jadi dia bisa panjang banget gitu loh guys. Tapi kalau misalnya dibilang kegemoyannya, keberatannya guys ya, kebesarannya gitu guys, ini lebih besar guys dibandingkan Salvadori pastinya guys. Wow, tuh kan kata aku juga sebenarnya tuh di sini tuh ada tempat sembunyi gitu loh bro. Ini kayak teman-teman nggak lihat nih di sini ada komodo nih, tapi sebenarnya tuh di dalam situ tuh mungkin ada 2 juta komodo ya guys, nggak muat dong. Ada banyak komodo pasti di sini guys. Dan dulu aku inget banget guys, ke atas itu tuh ada buaya kalau dulu ya. Buaya gede, sekarang jadi resto ya guys ya. Dulu tuh buaya gede guys ya, ada di sebelah sana gitu loh guys. Kayak gitu. Ini kalau teman-teman perhatiin, nggak ada komodonya, mungkin masih ada di dalam sana ya guys. Tapi sekarang
sekarang bakal coba buat chow ke daerah sini guys. Nah ini juga ada beberapa buaya-buayaan yang mungkin awalnya buayanya di sana dipindah ke sini guys. Posisi A-nya lagi nyapu-nyapu. Yang kayak gini-gitu itu memang istilahnya tuh banyak daun-daun berguguran dan akan sering-sering sekali disapu ya guys. Oh ini ada, ini tahu guys, siri gading tahu nih. Ini kalau teman-teman lihat siri gading kayak gini ya, kecil-kecil kan sering ada guys ya. Ini dia kalau udah mature jadi kayak gini kan guys. Apa beda pohon ya guys? Tuh bisa sampai gede kayak gitu tuh. Gila guys, ini siri gading semua ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini pohonnya tuh sebenarnya tuh ada satu pohon tinggi, tapi ini tuh ada yang merambat siri gading yang sangat amat besar ya guys. Dan kita ada di Pantat Komodo ini guys ya. Pantat Komodo guys ya kita ya. Kita coba kesini ya. Kak izin ya kak. Iya siap. Mantap, semangat. Mantap. Wih, lagi jernih nih airnya guys. Buayanya di mana nih buaya nih? Harusnya dia ada di air. Oh ini dia guys. Wah buayanya nyebelin banget guys di sana guys. Oh ini tuh buaya yang mulutnya tuh kayak salto guys. Aku inget banget lagi buaya ini guys. Ini buaya kalau misalnya mulutnya kayak gitu mungkin waktu kecil mungkin ini hasil rescue ya guys. Nggak tahu deh kelihatan apa nggak ya Lia? Susah ngeliatnya guys di kamera guys. Pokoknya dia tuh mulutnya gini nih guys, menyong ke atas gitu tuh. Biasanya tuh dia mungkin dulu tuh dia dipiara sama orang. Terus itu istilahnya tuh di tempat yang agak sempit kan. Tapi pas membesar sini terlalu sempit kayak kena kontainer atau suatu tempat yang sempit, akhirnya dia naik ke atas itu. Terus istilahnya di rescue mungkin ya di satu tempat dan di sini kan dia bisa membesar lagi. Akhirnya karena memang formasi tulangnya udah kayak gitu, jadi dia membesar pun akan seperti itu guys, kayak gitu. Nah ini ada buaya-buaya. Ini kayaknya lebih gede nih guys ya. Oh ini mah normal nih guys. Ini mah normal ya guys, buaya-buaya ya. Waktu itu masa ada yang gede pisan dah buaya tuh ya, di mana ya guys ya? Asli gede pisan guys buayanya ya. Harusnya sih ada guys di daerah-daerah sini guys. Cuman kan agak susah ya buat kita lihat gitu loh guys. Soalnya kan buaya-buaya kayak gitu kan dia bisa berkamuflase di bawah gitu loh guys. Itu ada ikan gurame ya guys ya, buat nanti buka puasa ya. Ikan gurame banyak sekali di sini guys. Ada gurame soangnya itu ya. Nah ini juga ada buaya lagi di sini guys. Oh ini mah ikan aligator ya, ada banyak ya di sini. Untuk ikan-ikan aligatornya gede-gede sekali ya guys. Cuman nanti teman-teman kalau mau lihat yang lebih gede ada di dunia air tawar guys. Terus ada siklit juga, tuh siklit-siklitnya juga udah pada gede tuh guys. Tuh ya, gila ya. Wah, karena kita piara siklit kita jadi tahu guys itu siklitnya bagus-bagus banget. Dan kalau teman-teman perhatiin, oh nih bro, kayaknya dia lagi ada belebek-belebekan gitu kan, kena bagian tubuhnya kayaknya dia lagi dipijat ya guys ini ya. Ini ada sinyulong, salah satu buaya Indonesia yang ukurannya benar-benar besar sekali ya guys. Cuman dia tuh kalau nggak salah tuh bukan buaya sejati guys ya, dia false gharial dipanggilnya ya. Dia punya moncong yang seperti ini guys, berbeda dengan buaya pada umumnya. Jadi moncong tuh rawan patah sebenarnya dibandingkan buaya yang lain guys. Jadi kalau misalnya dia nggak sengaja kena terhempas, bener-bener bisa patah tuh bisa patah dia tuh guys ya. Bisa kena ribut, karena yang nggak sengaja aja gitu guys bisa patah. Jelek banget guys. Ini ada buaya yang gede banget sebenarnya. Sinyulong yang besar sekali tuh ada sebenarnya di sini guys. Cuman nggak kelihatan guys. Asli ada kok di sini sinyulongnya gede banget guys. Pasti dia bersembunyi sih di balik kehampaan ini ya guys. Asli harusnya ada guys. Gede banget serius. Dan sinyulong itu tuh lumayan jarang kita temukan di darat. Itu agak jarang ya kalau sinyulong guys ya. Sinyulong tuh lebih seringnya di air. Dia punya mulut yang panjang kayak tadi tuh karena memang pakan utamanya tuh ikan-ikanan guys. Biasanya kayak gitu di alamnya ya. Walaupun sebenarnya dia dikasih makan mamalia kecil, ayam-ayaman kayak gitu juga dia bisa makan. Tapi ini harusnya ada yang gede di sini tuh ya guys. Asli aku ingat kok di sini ada yang gede guys. Gede banget guys. Oh itu tuh bro. Tuh di ujung sana tuh. Kelihatan giginya tuh. Ada di situ tuh. Nggak tahu ada di sini kelihatan nggak ya? Wah nggak kelihatan guys. Asli tuh ada di sana tuh. Harus agak tinggi sih ngeliatnya tuh guys. Mulutnya kelihatan guys. Kayak gitulah kurang lebih ya guys. Kita lihat lagi aja ya ke daerah sini ya. Itu sepertinya agak susah untuk kita lihat. Satwa ini bisa menggigit. Masa iya sih guys? Emang buaya bisa menggigit ya dong? Oh buaya siam. Oh ada feeding buaya juga guys sebenarnya. Cuman nggak bisa setiap hari, katanya cuman weekend aja. Buayanya mana nih dia guys? Di dalam kayaknya buayanya. Di dalam hijaunya air ini. Kalau teman-teman pengen feeding buaya, bisa kayaknya di sini kali. Bukan deh, ini mah jeblos ke bawah ya. Nggak tahu guys. Dan ini kalau teman-teman lihat, sebenarnya buaya bisa manjat. Kalau nggak ada yang ceklokan satu ini guys. Jadi ini tuh kalau misalnya buayanya di awal-awal kan dia masih adaptasi kan bisa berusaha kabur tuh. Karena ada itu dia jadi nggak bisa kabur. Udah lah ya, nggak ada buayanya juga lah guys ya, nggak kelihatan ya. Nah kalau ini mah buaya ini nih, buaya albino kan ini kan. Ini buaya albino nih guys. Gila udah gede bro, buaya albinonya bro. Oh nggak deh, segini-gini aja deh guys. Tuh lagi jemur. Tuh guys, ini buayanya tuh guys. Gila ya, dia lagi jemur bro, jam segini. Kalau sinyulong mah jarang naik ke atas. Kalau ini kan jatuhnya buaya muara guys. Gila keren banget sih guys. Tapi dia tuh walaupun albino, cuman dia tuh nggak sebegitunya berlumut parah gitu loh. Jadi lumutnya tuh hanya istilahnya tuh tipis-tipis aja gitu loh guys ya. Lumut tipis-tipis, bukan tipe-tipe lumut yang mengerikan. Oh ini bisa lihat dari sini bro. Nih guys, ini ada area berbahaya nih ya, jangan ya. Tapi di sini lebih, kalian bisa lihat lebih jelas.
Gila guys, matanya merem apa gimana sih itu? Oh kayaknya kan kalau nggak salah tuh buaya kan punya beberapa selaput ya, ada beberapa lapisan, ada 3 lapisan. kalau nggak salah. Jadi kayak istilahnya tuh kalau lagi berenang kan kita pakai kacamata renang, kita bisa lihat ya guys ya di bagian bawah air. Nah buaya juga ada, jadi ada kelopak yang bisa nutupin keseluruhan, ada kelopak yang istilahnya itu cuma di satu layer aja, dia bisa lihat dengan mudah di air. Cuman ini matanya nggak kelihatan nih, harusnya merah sih matanya guys kalau albino. Oke yuk kita bakal coba lanjutkan ya guys.